Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Besok kita libur. Yeay! Jadi Bapak jadwalkan untuk perkemahan pramuka. Yeay! Hari ini pulang lebih awal. Kita mempersiapkan untuk besok kegiatan pramuka ya. Siap, Pak. Jadi sebelum kita pulang, Bapak kasih kesempatan untuk cari kelompok masing-masing. Silakan. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Kembali ke tempatnya. Jadi sudah selesai diskusinya, kita pulang. Dan Bapak ingatkan kembali, besok jangan ada terlambat lagi. Iya, Pak. Jadi untuk hari ini kita pulang. Sahabat senusantara, inilah daerah kami, namanya Liko. Terletak di paling ujung kota Palu, tepatnya di Kecamatan Tawaili, Kelurahan Lambara yang berbatasan dengan Kabupaten Donggala. Sepulang sekolah, aku dan teman-temanku berjanji akan berkumpul di rumah untuk menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa untuk berkemah besok. Sambil menunggu teman-temanku datang, saya pun sudah menyiapkan pakaian pramuka dan perlengkapan pramuka lainnya. Janjian. Poro sire, sampai kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapus. Nasanda poro mo sira? Repari apa kau sampai aja? Iya, nasanda sira hei. Dalam kaporo manu, Iya, nalang kaporo mo ako. Ikan nalang kaporo mo? dalam kaporo mo. Oh, iya tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi nakumpul porong kita. Separempan lengkapan mo. Ako rai pa. Aku dapat tongkatku. Jadi tahu repari tongkat na, kamar timah telarenggai. Kami mo. Napa hal munting babekula? Iya. Lima selesai apa? Kau pun Iya, lima saya Pinong. Wah,
Setelah semuanya kumpul di rumah, kami pun menuju hutan dengan menelusuri sungai. Udara yang sejuk dengan pemandangan yang hijau yang membedakan tempat kami ini. Oh ya sahabat senusantara, kampungku ini terletak di perbatasan dengan Kabupaten Donggala. Dan tempat kami mencari kayu untuk tongkat ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Donggala di Desa Nopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovel. Dan hutan yang ada di sini masih terjaga dari tangan orang suka merusak hutan dengan menebang pohon sembarangan. Penduduk di sini sangat menjaga keberadaan hutan ini. Kalau kayu rap potongkan para pramuka. Akhirnya kami menemukan kayu yang bisa dipakai untuk menjadi tongkat pramuka kami. Tidak susah mencarinya karena banyak terdapat di hutan. Tentunya kami mengambilnya tanpa merusak pohon-pohon lainnya, sesuai dengan keperluan saja. Jangan taruh di situ, Rofi. Ria. Tidak jauh dari tempat kami mencari kayu untuk membuat tongkat, di hutan ini terdapat sebuah air terjun yang cantik. Pengunjung yang ingin ke air terjun ini harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 2 km. Kami pun singgah istirahat sambil menikmati indahnya air terjun dengan kesejukan alamnya. Tempat ini memang belum dikenal lazimnya air terjun yang ada di Sulawesi Tengah. Menurut orang tua dan aparat di desa, air terjun ini akan dikelola sebagai tempat wisata dan berkemah. Tentunya dengan tetap menjaga keaslian hutan dan tidak melakukan kegiatan yang akan hanya merusak lingkungan itu sendiri. Oh ya teman-teman, kami mempunyai permainan tradisional yang sering kami mainkan setiap saat.
Jika pulang sekolah atau menemani orang tua, kami di sawah selalu bermain panah busi namanya. Panah busi adalah permainan yang terbuat dari bambu kecil. Untuk membuatnya tidak terlalu sulit. Dan bahannya pun banyak di kampung kami. Tidak jauh dari persawahan ada hutan bambu yang tempat kami juga bermain. Bambu ini yang kami potong-potong dengan ukuran yang sama untuk dijadikan senjata panah busi. Iya, ini tahu. Kenapa mentempel kan? Iya, ini tahu. Sabar. Iya, peluru lah. Sudah. Mati. Perang-perangan pun dimulai. Panah busi kami sudah terisi dengan peluru dari sebuah jambu yang kecil. Jika terkena di badan, pelurunya tidak bikin sakit karena ukuran panah businya yang kecil dan pendek. Kami terus bermain kejar-kejaran di sawah sambil saling menembak yang membuat kami kadang lupa kalau hari sudah menjelang malam. Kami pun beristirahat sejenak menghilangkan keringat dan lelah bermain. Dan kebetulan kakek lewat dan menghampiri kami. Oh iya, ini kakekku yang masa mudanya dulu seusia kami. Adalah seorang anggota pramuka. Kakek banyak bercerita tentang pengalaman dan memberi nasihat kepada kita cucu-cucunya. Nalengi pue. Ini kami. Ini kami. Mancili mo? Iya. Pramuka. Masih tanggaan. Paling nito ka pramukan jauh. Mompa ka songulara na. Iya. Ane mura kami paneto. Anare mo mesay barariba. Apa kami unito kami ulo mo pramuka maingolu. Coba tong kami una. Kuanu kafe. Mai. Napakadoli kay puwe tong kami na. Jadi na ane mo anu tong kanyaw na rapa posimbaw lang na supaya masaragam ha. Mo simbaw bayangi lang na padera lepata. Kanu tabien na eh. Ne mo rapa kataja tombona apa mambela roa. Kameri siliki mi puwe. Jadi pevia kamu ipue sa onguhei, mo poposimbaw kami yung anteroanan jauh ha? Oh iya, Bu. Pokoknya na poposimbaw na nara kulisi javie iya na. Jadi murah mo kan programa kami mingolu camping. Jadi na ane mo uramo. Tayo mo mesay barariva. Iya, Bu. Mesay mo dia pa kami yung maingolu, lamo ke marapaka siap ka. Anu ra pake mo ke maingolu, nemo jamo tempo na. Padera pelolo. Maji heira pasi ayu mamimo ra boli moritas. Japa-japa nu anu mu pake miu itu. Ya. Pora-pora mo tano. Apa ipu da maboli pue mo mursani japi. Iya. Lekam pue. Ya. Nah,
Sejuknya udara pagi di kampung kami memberikan kesegaran dan kekuatan baru kepada warga untuk memulai aktivitasnya. Dan kami pun dengan hati yang gembira sangat senang berangkat ke perkemahan. Hari-hari esok adalah milik kita. Semangat Garuda selalu di dada. Jiwa Garuda pasukan berwibawa yang selalu semangat tojo-tojo. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua. Di tempat perkemahan, teman-teman yang lain sesuai dengan pembagian kelompoknya sudah mulai datang satu persatu di tempat perkemahan. Dalam kemah pramuka tenda, tongkat dan tali adalah hal yang wajib dimiliki oleh kelompok pramuka. Karena sebagai anggota pramuka, berkemah adalah kegiatan yang seperti wajib selalu dilaksanakan. Udah, sabar tadi ikat dulu. Kasih masalah kayunya. Teman-teman mulai sibuk mendirikan tenda sesuai kelompoknya sambil diarahkan oleh pembina pramuka kami. Dan semua anggota pramuka harus tahu cara mendirikan tenda menggunakan tali dan tongkatnya. Kelompok kami pun akhirnya sampai dengan numpang gerobak sapi masyarakat dan ikut bergabung mendirikan tenda dan menyiapkan segala peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sudah siap semua? Iya. Sudah ada permainannya? Iya. Sudah siap bermain? Sudah. Kita camping untuk bagaimana memperlihatkan kekompakan, kerjasama, gotong royong. Karena di pramuka itu mengajarkan kita yang namanya kekompakan, gotong royong, dan kerja sama. Dapur Pramuka. Pramuka, Raja Muda Karana. Setiap kelompok yang dibentuk telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan lomba. Seperti apa yang kakek sampaikan, sebagai anggota pramuka kita harus saling bekerja sama untuk memperoleh sebuah keberhasilan. Raja Muda, Raja Gagah. Siapa suruh? Melawan kami. Sudah kau bilang jangan melawan kami. Kawan, mari kita nyanyikan. Satu persatu regu yang terbagi dalam beberapa kelompok dengan semangat terus berusaha menjadi yang terbaik. Keahlian menggunakan tongkat dan menggunakan tali adalah keterampilan yang menjadi bagian penilaian lomba kali ini. Dan umumnya setiap pelaksanaan kegiatan pramuka, tongkat dan tali seperti sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Ini adalah kebahagiaan kami bersama, mengingat sebelumnya kami harus
menuju hutan yang sedikit jauh dari kampung untuk mencari kayu. Untuk membuat tongkat kami yang kurang. Sebuah pengorbanan yang tidak sia-sia. Kereta api, tuk tuk tuk, bangun turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Kebahagiaan itu pun tampak dengan semua teman-temanku yang mengikuti perkemahan hari ini. Kalah dan menang itu sudah biasa, tetapi selalu menjaga kekompakan dan bisa bekerja sama. Itulah yang lebih diutamakan. Di Pramuka kami diajarkan kemandirian, kerjasama, dan keberanian. Salak atau mangga? Ayo. Salak. Oke. Sama sebelah kan sama kakak Ita. Boleh. 1, 2, 3. Ada bunga tertutup. Pramuka adalah sebuah proses pembentukan dan pendidikan kami di luar kegiatan. Belajar mengajar yang membentuk kader bangsa yang patriot dalam bela negara, kata pembina kami. Dan itu pun sama yang kakek sampaikan kepada kami. Pramuka mengajarkan kami kekompakan dan kebersamaan. Pramuka yang dulu dan pramuka yang sekarang tetap sama, tetap harus kompak. Ada bunga